Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai Ken. Hai Bimbi. Wah, senang ya hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Iya Bimbi. Yuk, kita sapa teman-teman kita di rumah. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Wah, apa kabar teman-teman di rumah? Wah, Kuku Ken, teman-teman sudah siap memuji Tuhan belum ya? Udah dong Bimbi. Oke, yuk teman-teman, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan dari terbit matahari. Yang semangat ya. Teman-teman, ke kiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Koko Ken, yuk sebelum kita melanjutkan ibadah kita ajak teman-teman kita berdoa yuk. Ayo Bimbi. Yuk Koko Ken yang berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami Mau beribadah, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Di Di dalam dalam nama nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hehehe, ini anak kecil-kecil ngapain di sini? Kami melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ini mau ibadah ini. Iya. Kami juga ibadah kok. Lah, terus ngapain ini? Kamu juga di sini ngapain? Kita mau ibadah. Loh, ibadah. Aku juga ibadah ini. Kalau mau gabung sama kami. Emang kayaknya kalian ini bisa apa? Masih anak kecil-kecil berdiri-berdiri di sini. Bisa lah. Oh, bisa? Iya dong. Kita ini walaupun kecil, kita bisa melayani Tuhan. Gak kayak kamu, besar cuma ikut-ikutan, gak mau pelayanan. Iya. Kalian ini di sini pelayanan, Iya. mimpin pujian. Iya. Aku mau dong ikut. Ya udah kalau mau ikut boleh sini gabungan. Gabung ya? Ya. Aku belajar juga ya. Oke. Oke, aku ikut juga. Makasih ya. Bimbi, Koko Ken, kita ajak teman-teman kita nyanyi yuk. Ayo Nyanyi apa Koko Ken? nyanyi Ayub Setia. Oke. Ayub Setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Tak pujikan dari awal ya. Ayo semangat dong. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus perkasa, Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Wah, bener ya teman-teman. Lagu tadi bilang meskipun kita ini kecil, lemah, tapi ketika Tuhan mau pakai kita, kita pasti bisa ya. Iya dong. Wah, aku jadi sedih tadi sudah meremehkan kalian. Maaf ya, maaf. Halo, selamat pagi. Pagi. Ada Lose. Ibadah sekolah minggu ya? Iya, Lose. Tadi Lose dengar itu ada kata-kata, Koko kan masih kecil, Bimi masih kecil, nggak bisa melayani. Gitu ya tadi? Iya, maaf Lose, aku tadi kan datang ada anak kecil-kecil. Ternyata mereka melayani loh Lose, mimpin
Aku jadi malu, aku bersalah, maaf ya. Nah, walaupun mereka kecil, ternyata mereka mau melayani, mereka memiliki hati. Nah, begitu pula kamu. Jadi juga harus belajar melayani. Jadi tubuhnya bukan besar doang, tapi juga punya hati yang besar untuk melayani. Siap. Ya, nggak boleh meremehkan lagi ya. Ya. Oke, dan Koko Ken dan Bimbi walaupun kecil, tapi nggak boleh minder. Harus tetap semangat. Percaya bahwa Tuhan itu kasih kekuatan buat kita. Oke? Ya, Lesa. Oke, Bimbi? Oke. Oke, gimana kalau kita sama-sama nyanyikan satu pujian? Ya. lagu apa? Percaya dan taat. Ah, ya. Oke. Oke? Ya, let's go. Yuk kita nyanyikan. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita, dan bersama yang daya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Demi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, sungguh-sungguh bahagia. Percaya dan taat. Nah, jadi Bimbo mengerti ya seperti lagu ini ya tadi, percaya dan taat. Ya, jadi tidak boleh meremehkan. Bimbo, Bimbi sama Koko Ken, punya satu video yang menceritakan nih, ada sebuah kisah tentang kancil dan siput. Ada yang pernah tahu? Belum, Lesa. Oh, Bimbi belum. Koko Ken tahu? Belum. Belum. Bimbo? Pernah denger sih? Nah, ini nanti enaknya kita lihat dulu aja Oke, supaya oke. tahu kisahnya. Ya. Oke, yuk mari kita simak. Kancil dan siput. Pada suatu hari, kancil dan siput tidak sengaja bertemu di suatu tempat. Kemudian, kancil menantang siput berlomba lari karena siput berjalan sangat lambat. Siput, lambat sekali kau berjalan. Aku sudah berlari sekuat tenaga. Hahaha, hanya segitu kemampuanmu berlari. Sombong sekali kau kancil. Bagaimana kalau kita bertanding lari? Apa kau berani? Hahaha. Kau terlalu sombong kancil. Ayo kita bertanding. Hahaha. Baiklah, besok kita akan berlomba di sini. Aku melewati jalan dan kau melewati sungai. Setelah kancil pergi, tinggalkan siput sendiri yang kebingungan memikirkan cara untuk mengalahkan kancil. Saat di tepi sungai, siput pun berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana aku mengalahkan si kancil yang lincah dan besar itu? Sedangkan aku hanyalah seekor siput yang kecil, lemah, dan sangat lambat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari sungai, dan keluarlah para siput. Siapa bilang kita lemah? Kita memang kecil, tapi jika kita bersatu, binatang lain tidak akan bisa meremehkan kita. Oh iya, aku ada ide. Bukankah bentuk semua siput itu sama? Pasti kancil tidak bisa membedakan yang mana aku. Teman-teman semuanya, besok aku akan bertanding lari dengan kancil. Aku butuh bantuan kalian. Besok
kalian berjejer di sepanjang sungai. Ketika melihat kancil, panggillah, dan aku akan menunggu di garis finish. Apakah kalian setuju? Setuju! Keesokan harinya, Siput datang lebih awal. Rencananya sudah ia siapkan. Tidak lama kemudian, Kancil pun datang. Siput dan Kancil sudah berada di garis start dan segera memulai pertandingannya. Siput, Di sini. Siput, Di sini. Siput, kau di mana? Di sini. Sudah terbukti kan siapa yang menang dalam pertandingan ini? Siputnya menang dalam pertandingannya. Kancil pun tidak percaya bahwa Siput bisa menandinginya. Namun apa yang telah dia lihat, Siputlah yang memenangkan pertandingan tersebut. Nah, sudah pada nonton ya? Ya, Lese. Nah, kisahnya tadi itu Siput dan Kancil. Ibarat kata Kokoken sama Bimbi mungkin diibaratkan sama Bimbo ini pasti si Siputnya. Bener nggak Bimbo? Iya. Bimbo pasti merasa jadi kancilnya kan? Iya. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata yang menang siapa? Si Siput yang kecil-kecil itu loh, So. Nah, seperti itu juga. Jadi, Kokoken dan Bimbi walaupun kecil seperti Siput, tapi tidak boleh minder. Tuhan pasti kasih yang namanya sebuah kekuatan dari Tuhan. Oke, Kokoken dan Bimbi? Oke. Bimbo juga ya, tidak boleh meremehkan lagi. Ya, loh, So. Maaf ya, loh, So. Siap? Ya. Oke, semuanya kita belajar ya. Ya. Nah, ada satu lagu nih yang bagus sekali, lagu yang untuk menolong kita untuk mengerti melayani walaupun kita ini kecil. Judulnya Mata Kecil Ini, Mulut Kecil Ini. Kita coba belajar nyanyi sama-sama ya. Oke. Oke, Ya. Kokoken? Oke. Oke, loh, So. Tos dulu. Siap. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu.
itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Wah Lose, ternyata meskipun mata ini kecil, mulut, tangan, kaki kita, ketika Tuhan mau pakai jadi sesuatu yang besar ya Lose ya. Ya betul Bimbo, kita sudah belajar banyak ya. Iya, Jadi nggak iya, boleh iya, saling iya. meremehkan. Iya, enggak boleh meremehkan, juga enggak boleh minder ya meskipun kecil gitu ya Lose ya. Betul, karena betul, semuanya akan Tuhan pakai. Ya, sip. Shalom anak-anak Sekolah Minggu Taman Firdaus GKT Efrata Genteng. Apa kabarnya? Wow, Loselina percaya anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik di dalam segala anugerah Tuhan. Oke, hari ini Minggu tanggal 14 Maret, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita akan tutup mata, berdoa terlebih dahulu. Ya, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan pimpin kehidupan kami hari lepas hari. Dan semua yang boleh kami alami adalah berkat cinta Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami percaya melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, bahkan ketika kami mempersembahkan uang kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menguatkan iman kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang ada di rumah, hari ini tema kita diremehkan tapi dipilih. Wow, siapa yang diremehkan, siapa yang dipilih? Cerita kita pagi ini tentang Gideon yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Anak-anak dengerin Loselina cerita ya. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Gideon? Adakah? Pasti ada ya. Tapi hari ini cerita tentang Gideon semakin mengingatkan kita. Oh Tuhan, ternyata hidupku itu berharga bagi Tuhan. Sekalipun aku kecil, entah deh anak-anak di rumah umur berapa, umur 2 tahun sampai umur 10 tahun, siapapun kita anak-anak, kita itu manusia yang Tuhan ciptakan dan kita itu manusia yang berharga bagi Tuhan. Nah, ceritanya begini anak-anak. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang berbuat jahat, kata firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Apa perbuatan jahatnya yang dilakukan oleh bangsa Israel? Wow, ternyata bangsa Israel itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Nah, itu yang Tuhan katakan, mereka itu jahat. Anak-anak, ternyata kalau kita menomor sekiankan Tuhan, tidak jadikan Tuhan nomor 1 atas hidup kita, Tuhan itu katakan kita berbuat jahat loh ya. Nah, oleh karena itu Tuhan murka, Tuhan marah. Nah, itu yang membuat bangsa Israel itu dikuasai atau dikepung oleh orang Midian. Dan itu pula yang membuat orang Israel itu takut anak-anak. Sehingga mereka sembunyi. Nah ini ya, mereka menyembah berhala, Tuhan marah. Dan mereka selama 7 tahun sembunyi di gua-gua. Itu tidur mereka, itu rumah mereka di tempat persembunyian itu. Apa yang dilakukan orang Midian? Anak-anak, ketika orang Israel ini keluar untuk menabur, orang Midian yang merusakkannya, orang Midian yang memusnahkannya. Sehingga pada akhirnya
dikatakan oleh firman Tuhan, bangsa Israel itu melarat. Melarat itu artinya bangsa Israel itu jatuh miskin. Bukan tibo ya, tapi jatuh miskin, melarat, sudah tidak punya apa-apa. Nah, ini dia manusia. Kalau sudah punya persoalan, punya masalah, jatuh miskin, melarat, datangnya kepada Tuhan. Mereka balik lagi kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami lapar, kami tidak bisa makan, kami jatuh miskin. Wow, anak-anak, dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang mendengar seruan doa kita. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang kepada seorang yang sedang mengambil gandum di tempat pengirikan gandum, namanya Gideon. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Wow, Gideon disebut gagah perkasa, anak-anak. Tapi dia berkata begini, siapa aku? Aku ini orang yang lemah, dari bangsa yang lemah. Masa sih Tuhan itu pilih aku? Nah, anak-anak, ini malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Ya, ini firman Tuhannya tercatat di sini. Tetapi jawab Gideon kepada malaikat itu, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase." Dan Gideon berkata, "Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Anak-anak, ini letak Gideon merasa diremehkan. Merasa ya, dia merasa diri sendiri. Wah, aku ini paling kecil dari kaum keluargaku. Paling muda. Aku ini paling kecil di antara suku Manase. Yang dari 12 suku, memang suku Manase itu paling kecil. Tapi dia merasa demikian. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Anak-anak, sekalipun Gideon paling muda di antara kaum keluarganya, sekalipun Gideon dari suku Manase yang paling kecil di antara 12 suku Israel, tapi Tuhan memilih dia. Dijadikan pahlawan yang gagah perkasa untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di bangsa Israel. Gideon yang kecil diangkat untuk jadi hakim untuk bangsa Israel. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti di sana. Firman Tuhan berkata, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berkelanjutan cerita ini bahwa Gideon di dalam segala penerimaan dirinya, dia berkata, "Tuhan, aku minta tanda kalau engkau menyertai aku." Anak-anak ingat, Tuhan itu yang berperang bagi kita. Tuhan itu yang menyertai hidup kita. Seperti Tuhan berkata kepada Gideon, "Tapi akulah," kata Tuhan, "yang menyertai engkau, Gideon." Nah, anak-anak, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu yang memilih kita. Tuhan tidak pernah memandang rendah siapapun daripada kita. Oleh karena itu Gideon berkata, "Tuhan, aku minta tanda daripadamu." Dan hebat Tuhan berkata, "Siap, aku akan memberikan tanda bahwa aku memilih engkau," kata Tuhan kepada Gideon. Apa yang terjadi, anak-anak? Yang pertama, Gideon masuk ke tendanya, dia ambil roti, dari roti tidak beragi dan juga daging.
itu dipersembahkan oleh Gideon kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika daging dan roti itu dipersembahkan kepada Tuhan, malaikat Allah dengan tongkatnya menyentuh tongkat itu ke mezbah yang ada daging dan roti. Wow, ada api yang muncul dan api itu membakar habis daging dan roti yang tidak beragi itu. Dari situ Gideon tahu, wow, ada Tuhan yang sudah menikmati persembahannya. Jadi daging dan roti itu terbakar habis hanya dengan tongkat yang disentuhkan ke mezbah yang berisi daging dan roti itu. Itu tanda kehadiran Tuhan yang menyertai Gideon. Tidak sampai di tanda yang pertama saja, tapi ada tanda yang kedua. Apa tanda yang kedua? Tanda yang kedua adalah dia dipengirikan bulu domba. Bulu dombanya itu dibentangkan. Lalu Gideon berkata, Tuhan, kalau yang ada embun cuma di bulu domba ini dan sekeliling tanahnya itu kering, aku percaya Engkau Tuhan menyertai hidupku. Dan betul anak-anak apa yang Tuhan lakukan. Jadi ketika bulu domba itu diambil sama Gideon, diperas, wow, keluar airnya. Embun itu air ya, jadi air ya. Nah, diperas jadilah air. Dari embun yang ada di bulu domba itu. Ternyata tidak cukup di 2A. Wah, ada 2B itu yang terjadi pada Gideon. Gideon berkata, Tuhan aku minta tanda lagi. Kata Tuhan, ya apa maumu Gideon? Dibalik ya Tuhan, sekarang bulu dombanya ini biarkan kering. Dan tanah sekitar bulu domba itu yang basah. Lalu Tuhan berkata, oke, siap. Dan itulah yang juga terjadi anak-anak. Anak-anakku, mungkin kita tidak perlu minta tanda. Tapi percayalah dengan imanmu bahwa Tuhan itu bersamamu. Bahwa Tuhan itu tak pernah meninggalkanmu. Sedetik pun Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Apapun persoalan hidupmu, apapun problema hidupmu, engkau yang kecil, engkau mungkin yang dipandang rendah, yang diremehkan. Ingat cerita Gideon bahwa Tuhan yang sudah memilih engkau. Nah, sekarang ayat hafalan kita ya. Yuk, nanti bisa dihafalkan, lalu nanti bisa divideokan, dikirim ke guru-guru kelasnya masing-masing ya. Ayat hafalan kita Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ya, karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, maka Tuhan itu mengasihi kita, loh Selina dan anak-anak semua. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Anak-anak siapapun kita itu tidak sempurna. Loh Selina juga tidak sempurna. Kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan masing-masing. Tapi loh Selina mau pesen, jangan jadi minder. Aku ndak bisa apa-apa loh aku ndak bisa. Oh no, engkau punya kelebihan. Tetapi yang kedua sebaliknya, di dalam kelebihanmu pun engkau jangan menjadi sombong. Wih, karena aku bisa. Kalau ndak ada aku, ndak bisa, ndak terjadi apa-apa. Juga ndak boleh, ya. Kita ndak boleh minder, tapi kita juga ndak boleh sombong. Tapi firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka Tuhan mengasihi kita. Oke, anak-anak tetap semangat. Harus punya kepercayaan diri
bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sekalipun mungkin sudah mulai bosan di rumah, nikmatilah hidupmu bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan sukacitanya. Mengapa? Karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Amin. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami manusia yang Tuhan ciptakan sangat berharga di hadapan Tuhan dan sangat mulia. Sehingga Tuhan mengasihi kami, Tuhan mau mati di kayu salib untuk menggantikan segala hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali siapakah kami di dalam segala keberadaan kami yang tidak sempurna, yang terbatas. Ada kelebihan tidak membuat kami sombong. Kami punya kekurangan tidak membuat kami minder. Karena kami berharga di hadapan Tuhan. Sama seperti Gideon. Tuhan, kami bersyukur kami tidak diremehkan. Tetapi kami dipilih oleh Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia, tetap semangat untuk beribadah. God bless you. Nah teman-teman, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekali lagi teman-teman harus mengerjakan SOAP-nya, jangan lupa. Dan ayat hafalannya dikirim ke guru kelas masing-masing. Loh minggu ini juga ada teman kita yang berulang tahun loh. Siapa yang berulang tahun? Mau tahu? Mau dong. Nah, tanggal 13 Maret. Siapa? Andrew. Happy birthday. Ada satu lagi, tanggal 14 Maret. Siapa? Ling Ling. Happy birthday. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Lese, ayo kita memberikan persembahan. Wah, Koko Ken pinter Oh mengingatkan. iya ya. Oke, Yuk. caranya gimana? Kita ajak teman-teman kita memberikan persembahan yang terbaik. Betul. Ya, Sih, ya. betul. Caranya karena ibadahnya ini masih di rumah, jadi teman-teman bisa minta tolong papa mamanya untuk transfer ya ke nomor rekening ini dengan diberi keterangan persembahan untuk sekolah minggu. Atau kalau enggak, boleh nih nitip ke guru sekolah minggunya waktu ketemu ya. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan sebuah lagu Segala Puji Syukur. Puji Syukur. Oke, Koko Ken, Bimbi? Oke. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
kita mau akhiri ibadah kita loh ya. Nggak terasa ya. Iya. Hari ini kita sudah belajar ya tentang satu hal. Loh, ingatkan lagi ya Bimbo, tidak boleh meremehkan. Ya, tidak boleh sombong karena menang-menang besar. Juga Koko Ken sama Bimbi nggak boleh merasa rendah diri, nggak boleh minder karena kecil. Oke? Oke, kita mau mengakhirinya. Ya. Kita mau pujikan Doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari kita akan berdoa semuanya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan tolong memberkati kami, anak-anak-Mu, meskipun kami tidak bisa berjumpa. Kami terus bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati sekolah minggu kami, berkati juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memakainya untuk pelayanan di sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk Andrew dan Lingling yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut dan setia kepada Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati studi mereka, kesehatan mereka, papa mama mereka, dan juga masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu kepada setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Sebentar, ini ada yang lupa aku tadi. Oh, apa itu? Ini buat teman-teman semua, anak-anak sekolah minggu kalau mau pelayanan, mau melayani, bisa menghubungi Lose Andi atau nomor di bawah ini. Oke. Itu Lose. Hampir lupa aja Lose. Iya, oke. Bye-bye. Tuhan memberkati. Tuhan Sampai memberkati. jumpa.